Halo guys, kembali lagi di Spirai. Gua Uki. Di sini gue mau bahas salah satu manga yang udah ada animenya dulu di season 1, yaitu Grand Blue. Gue itu sebenarnya penasaran di season 1 kan, udah ngegantung endingnya. Jadi gue putusin untuk baca manganya dan ternyata seru parah cuy. Nah, buat kalian yang suka spoiler, mungkin gue di sini akan jadi konten spoiler buat kalian yang pengen tahu cerita Grand Blue itu kayak gimana ke depannya. Dan buat yang gak suka spoiler, mungkin bisa close video ini. Dan buat yang suka, gasin aja ya. Makanya di sini gue bakal ngedongeng atau bacain inti-inti dari spoiler si Grand Blue ini. Mungkin dari kalian ada yang gak suka baca manga atau pengen tahu hal-hal pentingnya doang kan, bisa dengerin spoiler ini guys. Kita santai aja, yang mau sambil makan-makan, mau sambil rebahan-rebahan, mau yang sambil ngerokok juga ngerokok, kita santai aja. Yang nganggap ini konten family friendly, sorry banget, bisa skip aja karena gue mau sambil ngerokok ya. Di chapter 24 ini dimulai dari latar tempat di Universitas Omi atau Universitas Khusus Perempuan, yang dimana ada acara Bungkasai atau festival budaya. Jadi festival budaya itu adalah sebuah kegiatan atau acara tahunan di sekolah atau di universitas yang tujuannya itu ngenalin budaya atau ngenalin apa sih, setiap kelas itu disuruh bikin stand-stand gitu lah. Lu paling tahu lah ya. Nah, di sini si Kebako atau si Aina itu ngebuka stand cafe yang dinamain Keba Cafe atau Cafe Menor. Ya, lu tahu lah ya. Si Kebako itu kan disebutnya menor kan. Si Aina itu kan menor dan teman-temannya kayak, wah ini seru sih kita menor-menoran. Makanya dia bikin Keba Cafe atau Cafe Menor. Si Aina ini minta Chisa untuk ngebantu di standnya, tapi you know lah, Chisa nolak. Tapi akhirnya mau, asalkan dia ditemenin dan minta si Iori untuk bantu-bantu di kafenya si Menor. Dan si Iori gak mau sial sendiri kan, dan maksa si Kohei buat ikutan. Alhasil mereka ngebantu kafenya si Menor. Ya, di sini lu bisa lihat Chisa juga ikutan Menor dan teman-teman si Aina yang dandanannya astaga cok. Menor semua coy. Setelah itu datang si Azusa. Nyapa dulu temennya yang bernama Maya. Nah, ini karakter penting banget dan kedepannya bakal ada plot twist yang kalian harus ingat-ingat ya si Maya ini. Dan biasa si Azusa datang mempermainin si Iori dulu, terus dia minta bantuan ke si Iori untuk mengurus persiapan konser Seiyu yang belum selesai. Jadi di acara itu tuh, di Bungkasa itu tuh ada konser Seiyu ya. Ini wibu banget dan si Kohei pasti suka banget sih yang kayak gini. Jadi butuh bantuan orang lagi katanya. Tapi Kohei karena wibu akut pengen cepet deket-deket sama yang berbau wibu gitu kan. Jadi dia mau aja jadi volunteer. Kohei pun ngibrit kan ya, cabut langsung dari kafe. Nah, di sini ada dialog bagus antara si Maya sama si Iori. Si Maya yang sedikit kaget karena ngelihat si Kohei langsung bilang gini, si cowok barusan pakai pakaian yang luar biasa ya. Iori pun ngejawab, dia emang lo kayak gitu. Dia itu orang aneh, freak, tapi sambil ketawa ya. Yang gue kaget adalah respon si Maya yang mukanya bikin gue bertanya-tanya. Apakah dia kecewa karena si Iori ngerendahin temennya dan ngejek-ngejekin temennya, atau ngerendahin hobi temennya? Itu gue penasaran banget sih. Tapi jawabannya gue keep dulu, oke? Karena scene langsung beralih ke Iori yang tiba-tiba sibuk banget karena banyak orang yang mulai berdatangan ke cafe itu. Ditambah kurang orang kan karena si Kohei tadi cabut. Singkatnya si Iori gak ketahuan tuh lagi dandan kayak banci. Nah, teman-temannya datang kan ke cafe itu buat nyari cewek. Dan si Iori pun ya berhasil survive lah, gak ketahuan, karena kalau dia ketahuan jadi banci mungkin dia diledekin kan. Dan si Iori juga kesel karena teman-temannya datang, terus dia berusaha untuk ngusir teman-temannya dengan berbagai cara. Tapi karena si Iori-nya berusaha untuk ngusir teman-temannya yang membuat kegaduhan dan berisik, akhirnya si Iori juga harus ikutan keluar. Nah, mereka yang pasrah sama keadaan karena diusir, kebetulan lihat siaran di broadcast yang nampilin berita tentang promosi cafe si Menor. Dan ternyata cuy, si cewek-ceweknya udah gak menor lagi dan mereka memohon biar bisa masuk kafenya lagi. Tapi Iori dan kawan-kawan tetap gak boleh masuk dan chapter 24 pun berakhir. Lanjut ke chapter 25 yang dimana ini adalah bagian akhir dari festival budaya ini ya. Jadi oke, awal mula balik lagi ke orang-orang tolol ini kan, yang pengen masuk lagi ke kampus cewek. Karena penjagaan yang ketat, mereka susah lah ya untuk masuk. Singkat cerita, setelah banyaknya komedi yang terjadi, mereka dibantu masuk lagi sama si Azusa yang kebetulan lewat. Tapi panel ini kocak banget sih guys, karena teman si Iori yang lagi-lagi iri karena si Iori punya kenalan cewek cantik gitu kan.
Setelah bisa masuk, mereka sempat lihat si Kohei yang semangat banget buat ngurusin acara buat konser wibu yang mau diadain. Di sini entah kenapa, si Kohei yang asalnya gue lihat dia cowok tolol, tapi jadi keren banget sih cuy. Ya itu nunjukin seberapa ngebetnya dia pengen konser sampai cewek-cewek yang lihat si Kohei pun terpesona, kayak bukan wibu gitu. Tapi sebagai teman yang baik, Iori dan kawan-kawan gak tinggal diam bro. Gimana caranya biar bisa jatuhin citra si Kohei? Tapi ternyata Iori punya cara lain nih. Iori yang punya ide untuk ngebiarin si Kohei biar jadi umpan agar cewek-cewek mau diajak bareng kalau mereka juga ajak si Kohei gitu. Nah si Iori tuh mikirnya karena ada si Kohei yang ganteng gitu kan, jadi gampang gitu untuk ngegait cewek-cewek. Dan bener aja si Iori dan kawan-kawan mulai ngegodain cewek-cewek tuh kan ya. Dan si cewek-cewek ini tuh emang gak peduli juga sama si konser Seiyu. Dan mereka milih cabut bareng si cowok-cowok tolol ini gitu kan, minum-minum, kobam, dan hal-hal zina lainnya. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Karena kerja keras si Kohei ngebantuin nyiapin konser, si Kohei pun dikasih tiket gratis dan bisa nonton di barisan paling depan. Good for you Kohei. Singkat cerita mereka mulai minum-minum lah ya, ngegodain para cewek. Si Kohei pun cabut duluan karena pengen nonton konser Seiyu idolanya si Mizuki Kaya. Nah cewek-cewek yang denger pun sontak ngetawain si Kohei tuh. Ya lu tau lah ya nasib wibu guys. Si Kohei diledekin dan diketawain, tapi si Kohei tetap cabut bro ke tempat konser dibanding bareng sama cewek-cewek kampus yang cantik-cantik itu. Nah di sini nih masalahnya bro, dan klimaks di pembahasan chapter ini, Iori dan kawan-kawan lagi asik minum-minum ya kan, lagi ngegodain, asik ngobrol sama cewek-cewek dan cewek-ceweknya juga centil bro, emang cewek cabe sih. Ngebalik ngegodain mereka, si cowok-cowok tolol. Tiba-tiba si Iori dapat SMS dari si Kohei. Si Kohei itu bilang gini di SMS-nya. Lu tahu tiket gua ada di mana nggak? Nah si Iori tuh kaget tuh lihat pesannya si Kohei. Soalnya si Kohei udah excited banget tuh sama konsernya kan. Dan ternyata jir, salah satu cewek ngambil tiketnya si Kohei cuy. Si Kohei yang panik pun bingung kan dia harus bagaimana. Sementara si cewek satu ini dia tuh terus ngejelek-jelekin dan hina si Kohei. Dan setelah itu ini epic banget sih bro. Epic banget. Gue sampai puas bacanya. Iori ngebanjur air ke kepalanya si Sakurako, si cewek yang nyebelin parah ini guys. Si cewek-ceweknya kan pada kaget tuh. Dan para laki-laki tolol pun langsung cabut. Dan di akhir dikasih panel sama dialog Iori yang keren banget cuy. Ya keren sih ini gila. Tapi setelah mereka cabut ya mereka nyesel kayak orang gila. Karena ninggalin cewek-cewek itu cuma demi friendship gitu kan. Pertemanan cuy. Mereka ninggalin ego mereka sendiri asli. Karena mereka udah muak gitu atas perlakuan mereka ke si Kohei atau perlakuan si cewek-cewek tadi ngehina-hina terus si Kohei. Tapi setelahnya mereka ketemu lagi tuh sama si Kohei dan ternyata si Kohei bisa masuk ke konsernya tanpa tiket katanya sambil nangis-nangis. Kenapa bisa? Karena dia itu udah banyak bantu si panitia atau konsernya guys. Jadi dia itu bisa masuk si Kohei dipermudah lah sama si panitia-panitia di sana gitu kan. Nah Iori pun lega ngedengernya dan semua happy sih. Time skip, tapi chapter belum selesai guys. Setelah satu hari itu ada seorang cewek temennya si Aina namanya si Kanako. Pengen ngasihin tanda tangannya si Seiyu yang ternyata kakaknya si Kanako anjir. Si Kohei seneng banget tuh kan dan happy dah buat semuanya. Nah di sini plot twistnya cuy. Lu pada masih inget si Maya kan yang gue bilang tadi inget ini orang. Nah ternyata dia itu kakaknya si Kanako guys. Yang ternyata dia itu Seiyu yang ada di konser si Kohei datangin itu. Waktu panel dialog ini tuh sebenarnya si Iori ngasih pujian ke si Kohei. Ya meskipun dia orangnya tuh freak atau aneh, tapi Iori menganggap orang-orang yang menekuni hobinya itu orang yang luar biasa. Makanya si Maya ini kagum sama Iori yang gak ngebeda-bedain orang-orang di sekitarnya gitu. Itulah daya tarik si Iori yang gua nggak temuin di season 1 guys. Karena kita nggak tahu ini tuh MC tuh kelebihannya apa gitu kan. Dan ternyata daya tarik si MC bisa nge-guide orang-orang di sekitarnya tuh karena kepribadiannya itu. Overall ini bagus banget, komedinya dapet. Terus epic banget sih orang-orang tolol ini kan. Kita udah tahu kan orang-orang tolol ini kayak gimana. Tapi di sini sumpah ini keren banget sih. Si Iori-nya juga yang pengen banget ngebet sama deketin cewek. Dia memilih untuk friendship sama teman-temannya gitu kan. Oke sih. Oke guys, segitu aja chapter 24-25 ini. Overall ini seru banget. Dan buat kalian yang suka konten kayak gini bisa like, komen, dan subscribe.
biar gue juga semangat untuk konten-kontennya, karena di sini ada sampai yang terbaru tuh ada 79 chapter. Gue pengen bahas semua sampai yang terbaru gitu kan. Soalnya ceritanya ini seru parah sih dan ada hal-hal menarik untuk kedepannya. Mungkin segitu dulu aja sih. Bye.